Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas soal dengan cara cepat. Soal apa? Soal tentang gerak pada bidang miring. Nah, di sini soalnya begini. Jadi ada sebuah bola di atas puncak bidang miring, kemudian bola itu mempunyai massa 2 kg menuruni dari puncak bidang miring tersebut. Diketahui G-nya 10, tentukan besar percepatan bola pecal tersebut ketika menuruni bidang miring dan besar kecepatan bola pecal ketika berada di dasar bidang miring. Jadi kita mencari percepatan dan kecepatan ketika sampai di dasar bidang miring. Nah, di sini bidang miringnya ada dua macam ya. Jadi A tadi percepatan dan juga kecepatan itu dicari ketika yang pertama A bidang miringnya licin, sedangkan B-nya bidang miring kasar dengan momen inersia diketahui yaitu 2/3 mr kuadrat, di mana m-nya itu adalah massa, r-nya adalah jari-jari ketika dia berotasi. Oke, untuk baiknya kita lihat dulu ilustrasinya ya. Perhatikan dulu video ini. Tapi jangan lupa jika video ini bermanfaat, di like, subscribe, di share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mengerti bagaimana cara mengerjakan dengan cepat soal ini. Sekarang kita perhatikan lagi soalnya. Sebuah bola pecal mungkin massa 2 kg menuruni dari puncak bidang miring. Tahu G-nya, tentukan besar percepatan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah percepatan bola pecal tersebut ketika menuruni bidang miring dan besar kecepatan. Berarti A dan B. Bola pecal ketika berada di dasar bidang, berarti kecepatan ketika sampai di B. Oke, sebelum kita selesaikan, kita lihat dulu di sini bahwa AO tegak, sumbu tegak, dan BO sumbu mendatar itu nilainya diketahui, maka bidang miringnya bisa kita cari. Bidang miring itu karena siku-siku berarti di sini sama dengan 5 ini ya, 5 meter. Untuk mencari ini secara cepatnya kita harus hafalkan ini aja. Kebanyakan soal-soal fisika itu menggunakan ini kelipatan 3, 4, 5. Jadi kalau sisi yang tegak lurus itu kelipatan 3 dan 4, sisi miringnya kelipatan dari 5. Kalau misalkan ini 6, maka yang ini pasti 8, yang ini pasti 10. Kalau yang di sini 9, pasti di sini 12, di sini 15. Jadi kelipatan dari 3, 4, 5. Oke, kita mulai dari yang A dulu ya. A, bahwa untuk A-nya, nah, ini cara cepat ya, jangan lupa cara cepat menyelesaikan soal fisika. Karena licin, jadi karena di sini licin, maka A-nya itu sama dengan G sin theta. Oke,
10 dikalikan sinus, saya ulangi, karena sinusnya sudah bisa kita cari ya. Sinus dari theta itu adalah 3/5, maka hasilnya sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatan ketika berada di titik terendah? Sama dengan gerak jatuh bebas, nilainya 2G akar dari 2 kali 10 kali, hanya itu yang mana? H itu diukur tegak lurus ya, ini yang disebut dengan H, dikalikan 3. Oke, 3 kali 3 berarti akar dari 60 atau sama dengan 2 akar 15. Oke, sekarang yang B. Yang B bagaimana dengan A-nya? Sama, di sini ada G sin theta, namun ada koefisien yang harus kita isi. Bagaimana ngisi koefisien ini? Kita perhatikan dulu nilai I-nya, momen inersia. Nah, yang ini ya, yang ini. 2/3, 2/3. Saya tulis kembali 2/3 mf kuadrat. Karena 2/3 di sini, maka untuk koefisien A-nya kita ambil dari angka 3 yang bawah ini. Ini 3 ya, ini 3. 2/3 berarti 3-nya taruh di atas. Untuk penyebutnya itu adalah 2 ditambah 3. 2 pembilang ditambah penyebut. Maka nilai A adalah 3/5 dikalikan 10 dikalikan sin theta, tadi sin tetanya 3/5, maka hasilnya adalah 18/5 dikali 18/5 atau 3,6 meter per sekon kuadrat. Bagaimana kecepatan di titik terendahnya BB? Oke, untuk PB-nya di sini hampir sama juga, cuman koefisiennya yang berbeda. Ini tetap G kali H, koefisiennya di sini duanya tetap kita tulis, tapi selalu dikalikan dengan, nah ini yang penting ini, kalikan dengan berapa? Kita lihat kembali di sini, Angka dari 2/3 ini kita pindahkan di sini menjadi begini. 2 kali 3-nya ditaruh di atas, yang bawah itu adalah 2 ditambah 3, maka hasilnya sama dengan akar dari 6/5 GH. Ini untuk I yang ini. Kalau I-nya berbeda, tentunya ini akan berbeda koefisiennya, sehingga hasilnya sama dengan akar dari 6/5 dikalikan 10 dikalikan, hanya tidak lain adalah untuk hanya tadi berapa ya? Oh, 3 kali 3, sehingga hasilnya sama dengan akar dari 36 atau sama dengan 6 meter per sekon. Nah, ini ya, jadi sangat cepat, sangat mudah. Coba kalau misalkan I-nya yang lain bagaimana? Oke, begini caranya. Kalau I-nya yang lain atau I itu saya buat misalkan di sini adalah I sama dengan C misalnya dibagi dengan D, ini angka tertentu pada momen inersia benda-benda tertentu, kalikan mr kuadrat, maka bagaimana nilai A-nya? A-nya adalah D dibagi C plus D dikalikan sin theta. Oh ya, ini ada kali G ya. G. Oke, begitu aja. Kemudian bagaimana dengan kecepatan di titik terendah? V di titik terendah itu sama dengan akar dari, ini selalu angka 2 dikalikan dengan penyebutnya tadi D ya, D dibagi dengan 2 C plus D dikalikan G kali H.
Nah, ini sudah. Ini anak-anak ya. Oke. Coba. Kalau misalkan I-nya setengah MR kuadrat, bagaimana dengan nilai A-nya? Oke, coba berapa? Oke, A sama dengan 2/3 G sin theta. Oke ya. Bagaimana dengan P di titik terendah? Oke, langsung kalian Peter sama dengan 6 per dari setengah ini ya, dari setengah 4 berarti 4 2 kali 2 dibagi dengan 1 tambah 2 itu 3 kalikan G kali H. Oke. Dalam waktu singkat kalian akan bisa mengerjakan soal-soal bidang miring. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Dengan cara cepat kita bisa menyelesaikan soal fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.